Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cifu jelaskan absennya Calhanoglu dan kondisi Bastoni, usai Inter kalah dari AC Milan. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Cifu membahas sejumlah topik penting, mulai dari absennya Hakan Calhanoglu, kondisi bek andalan Alessandro Bastoni, hingga analisisnya tentang performa Inter dalam laga yang penuh tensi tersebut. Salah satu pertanyaan utama setelah pertandingan adalah mengapa gelandang kreatif Hakan Calhanoglu tidak dimainkan. Cifu menjelaskan bahwa sang pemain sebenarnya tidak berada dalam kondisi terbaik, sehingga tidak bisa diturunkan. Mengapa Calhanoglu tidak masuk? Karena dia tidak dalam kondisi baik, jelas Cifu. Absennya pemain kunci seperti Calhanoglu tentu berdampak pada kreativitas lini tengah Inter, terutama dalam pertandingan penting seperti derby. Cifu juga memberikan kabar mengenai bek utama tim, Alessandro Bastoni, yang harus meninggalkan lapangan setelah mengalami benturan keras. Dia terkena benturan di tulang kering, dia terlihat pincang, tetapi sepertinya hanya memar. Kami akan memeriksanya lagi dalam beberapa hari ke depan, jelas sang pelatih. Di Marco akui Inter kurang tajam di derby, soroti peluang terbuang dan handball Ricky. Bek sayap Nerazzurri, Federico Di Marco, tidak menutupi kekecewaannya setelah pertandingan. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport Italia, pemain tim nasional Italia itu mengakui bahwa Milan tampil lebih baik dan pantas memenangkan pertandingan. Di Marco menjelaskan bahwa Inter sebenarnya sudah menyiapkan pendekatan taktis untuk meredam serangan balik Milan. Namun, strategi tersebut tidak berjalan maksimal di lapangan. Menurutnya, Inter terlalu sedikit menciptakan peluang dibandingkan performa mereka sepanjang musim. Pada babak pertama kami mencoba bermain dengan blok menengah karena kami tahu Milan bisa berbahaya lewat serangan balik, tapi kami menciptakan terlalu sedikit peluang dibandingkan apa yang sudah kami tunjukkan di liga musim ini. Kami kurang tajam, ujar Di Marco. Ia juga menyinggung dua peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh dirinya dan rekan setimnya, Henrikh Mkhitaryan. Menurut Di Marco, momen-momen seperti itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengubah jalannya pertandingan. Vieri beri saran untuk Inter, kalau ada Pio di kotak penalti, harus banyak crossing. Legenda sepak bola Italia, Christian Vieri, memberikan analisis tajam terkait performa lini serang Inter Milan, setelah laga panas melawan AC Milan pada pekan ke-28 Serie A. Berbicara dalam program analisis di DAZN, mantan striker yang akrab disapa Bobo Vieri itu menyoroti penggunaan striker muda Francesco Pio Esposito, dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, Inter belum memanfaatkan karakteristik Esposito secara maksimal, terutama dalam hal pengiriman bola ke kotak penalti. Dalam analisanya, Vieri menegaskan bahwa pemain seperti Pio Esposito membutuhkan pendekatan taktik yang berbeda dibanding striker lain. Ia menilai penyerang bertubuh tinggi itu harus dimanfaatkan sebagai target utama di area penalti. Saya sudah mengatakan ini sepanjang musim, jika Anda memiliki Pio, Anda harus melayaninya dengan cara tertentu. Jika dia harus berkeliling lapangan, dia akan kesulitan, ujar Vieri. Pio Esposito dikenal memiliki postur tinggi dan kemampuan duel udara yang kuat, sehingga strategi yang paling efektif menurut Vieri adalah mengirim bola-bola silang ke kotak penalti. Calhanoglu cedera, dipastikan absen lawan Atalanta. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Inter Milan. Gelandang andalan mereka, Hakan Calhanoglu, dipastikan harus menepi dari lapangan setelah mengalami cedera otot yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting. Menurut laporan resmi klub, pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pemain tim nasional Turki tersebut mengalami cedera ringan pada otot aduktor di paha kanan. Cedera ini membuatnya tidak bisa tampil dalam laga Serie A melawan Atalanta yang akan digelar akhir pekan ini. Tahun 2026 sejauh ini belum berjalan mulus bagi Calhanoglu. Sang gelandang sebenarnya baru saja kembali dari cedera sebelumnya.
yang ia alami dalam pertandingan melawan Napoli. Pada laga tersebut, Inter bermain imbang 2-2 dan Calhanoglu mengalami masalah pada betisnya. Cedera itu memaksanya menepi selama 8 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Setelah masa pemulihan panjang, pemain berusia 32 tahun itu akhirnya kembali bermain bulan lalu dengan penampilan singkat saat menghadapi Juventus. Setelah Calhanoglu, kini Bastoni terancam absen saat Inter hadapi Atalanta. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni dilaporkan mengalami cedera usai benturan keras saat laga Derby Milano, yang membuatnya berpotensi absen dalam pertandingan penting melawan Atalanta akhir pekan ini. Menurut laporan dari Sky Sport Italia yang dikutip oleh L'Interista, Bastoni mengalami cedera setelah insiden dalam pertandingan derby yang berlangsung di San Siro pada pekan ke-28 Serie A. Inter sebelumnya sudah dipastikan kehilangan gelandang kreatif mereka, Hakan Calhanoglu, yang mengalami cedera otot dan harus menepi selama sekitar 2 pekan. Kini situasi semakin rumit karena Bastoni juga diragukan tampil. Pada pertandingan berikutnya, bek tim nasional Italia itu mengalami benturan keras saat menghadapi pemain Milan, Adrien Rabiot. Dalam derby tersebut, ia bahkan sempat menerima kartu kuning akibat pelanggaran taktis sebelum akhirnya harus meninggalkan lapangan dengan kondisi pincang. Ranocchia, absennya Thuram dan Lautaro sangat terasa bagi Inter Milan. Mantan bek Inter Milan, Andrea Ranocchia memberikan analisis mendalam terkait jalannya Derby della Madonnina antara Inter Milan dan AC Milan pada pekan ke-28 Serie A. Berbicara dalam program olahraga pressing, mantan kapten Inter tersebut menyoroti beberapa faktor yang menurutnya sangat memengaruhi jalannya pertandingan, mulai dari absennya duet penyerang utama hingga masalah di sisi kanan permainan Nerazzurri. Menurutnya, Inter kehilangan banyak dinamika serangan tanpa kehadiran keduanya di level terbaik. Thuram dan Lautaro sangat dirindukan. Thuram selalu menyerang ruang dengan lari ke depan, sementara Lautaro sering dikritik karena tidak mencetak gol di laga besar. Tetapi sebenarnya dia selalu menciptakan peluang dan sangat merepotkan lawan. Komentar tersebut sekaligus menjadi pembelaan terhadap Lautaro yang belakangan sering mendapat kritik terkait produktivitas golnya dalam pertandingan besar. Kontroversi derby Milan, handball Ricky di menit 94 picu protes keras Inter Milan. Derby panas antara AC Milan dan Inter Milan di pekan ke-28 Serie A, diwarnai kontroversi besar di menit-menit akhir pertandingan. Melansir dari FC Inter 1908, insiden handball gelandang AC Milan, Samuel Ricky di dalam kotak penalti menjadi sorotan setelah Inter merasa seharusnya mendapatkan penalti pada menit ke-94. Namun keputusan wasit Daniele Doveri justru membiarkan permainan terus berjalan, keputusan yang langsung memicu protes keras dari kubu Nerazzurri. Momen kontroversial tersebut terjadi pada masa injury time ketika pemain Inter, Denzel Dumfries, melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Milan. Dalam situasi tersebut, bola terlihat mengenai lengan Samuel Ricky secara cukup jelas. Para pemain Inter langsung mengangkat tangan dan meminta penalti. Namun wasit Daniele Doveri memutuskan untuk tidak memberikan penalti, dan melanjutkan permainan. Ex-wasit, Bergonzi murka soal handball Ricky di derby Milan, VAR harusnya panggil wasit. Laga panas antara AC Milan dan Inter Milan dalam duel Derby della Madonnina, kembali memunculkan kontroversi besar. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan handball di menit akhir pertandingan yang melibatkan Samuel Ricky. Mantan wasit Serie A, Mauro Bergonzi, secara terbuka mengkritik keputusan wasit dan penggunaan VAR dalam pertandingan tersebut. Ia menilai ada kesalahan serius yang seharusnya bisa dihindari. Dalam program olahraga Italia La Domenica Sportiva, Bergonzi membahas beberapa momen kontroversial pada akhir pertandingan antara Milan kontra Inter. Salah satu insiden pertama adalah gol yang melibatkan Carlos Augusto. Banyak yang mengira gol tersebut dianulir oleh wasit. Namun menurut Bergonzi, situasinya berbeda.
Tidak bisa disebut gol yang dianulir. Wasit sudah meniup peluit sebelum bola masuk ke gawang. Saat itu terjadi kekacauan di dalam kotak penalti, dan dia menghentikan permainan untuk mengendalikan situasi. Jelas Bergonzi, wasit utama pertandingan tersebut adalah Daniele Doveri.